Jadi selama ini banyak orang lama di menabungnya gitu loh. Makanya benihnya ngantiran duit. Tapi kalau mau panen mulai menabur hari ini. Silakan naburnya boleh dimanapun. Asal pastikan lahannya itu sudah subur dan dikelola oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. BLN cuma salah satu aja. Ya Bapak sekalian, jadi yang saya lakukan itu pendampingan ya. Tadi orang-orang yang datang, orang-orang yang sudah mengalami masalah. Otomatis bagaimana supaya mereka kehidupan menjadi baik, itu saya dampingi. Saya kasih panduan tadi loh. Makanya tadi judulnya apa? Panduan kaya. Berarti panduan itu nggak sekali ketemu. Kalau cuma sekali ketemu nggak panduan itu tatap muka. Ya, berarti nanti akan ada panduan secara intensif. Langkah-langkahnya apa saja, itu pasti nanti ada. Maka langkah pertama itu menabur. Ini dalam rangka apa? Menggugurkan program lama dulu. Karena program lama banyak orang adalah menabung. Tidak ada orang menabung menjadi kaya. Dan satu-satunya, atau sorry, langkah pertama untuk kita menjadi kaya, lakukan dulu, menabur. Menabur itu apa? Ada benih yang keluar dari dalam hidup kita. Dalam menabur, kalau Bapak Ibu pengen jagung, naburnya apa? Jagung. Kalau pengen padi, naburnya? Pengen duit nggak? Naburnya apa? Nah. Maka mulai sekarang kalau pengen duit ya mulai nabur duit. Pak, saya kan nabur gak harus uang Pak, saya bisa nabur kebaikan. Ya itu kebaikan, tapi kan belum tentu baik yang ditabur. Baik belum tentu benar, ingat-ingat ya. Menurut kita baik, tapi belum tentu benar. Jadi banyak orang, Pak, nabur kan bisa kebaikan. Kebaikanmu belum tentu itu kebenaran. Ya, jadi kalau pengen duit ya naburi duit. Tempatnya terserah, mau manapun silahkan. Tapi kalau di tempat saya tak dampingi, panduannya tadi diikuti nanti. Ada panduan-panduan berikutnya. Minimal tadi orang-orang yang bermasalah datang ke saya, pulang itu sudah senyum. Pulang sudah merasakan kelegaan. Ya, gitu ya Mas Boy ya. Jadi menabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto dari Purwokerto. Datang kemari diundang sahabat saya, Bapak Teguh. Pak, saya ada satu pertanyaan yang simpel. Pertanyaannya adalah, ketika saya menabur uang di Bahana Lintas Nusantara sejumlah Rp1.200.000, maka pertanyaannya adalah, saya akan sugih barengnya kapan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Nah, ini justru gini Pak ya. Jadi tadi kan kita udah ada panduan nanti. Begitu nabur nanti ada panduan. Yang tidak boleh ditanyakan adalah kapan dan bagaimana caranya. Karena ini urusannya semesta. Kita udah masuk ke hukum-hukum itu. Tadi ada yang saya dampingi 1 tahun sugih ada, 6 bulan sugih ada, 1 tahun sugih ada, 2 tahun sugih ada. Karena masing-masing nanti adalah cara pengaplikasian. Saya mengajarkan ilmu yang sama, tapi pengaplikasiannya berbeda, dan hasilnya berbeda. Jadi yang nggak boleh ditanyakan adalah kapan dan bagaimana caranya. Karena begitu kita tanya kapan ini akan semakin jauh. Karena ada mengajar lagi gitu loh. Nah, ketika sudah saya dampingi, hilangkan pertanyaan itu, kapan dan bagaimana caranya. Ya, tetapi yang pasti tadi pasti sugih bareng, happy bareng. Kayak gitu ya. Oke, yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya termasuk terlambat, tapi ya mungkin sedikit ada yang masuk ke telinga, walaupun ini keluar lagi. Bapak yang terhormat, kalau nggak salah untuk yang koperasi ini dulu Nugroho apa ya? Nugroho Mulyo ya. Nugroho Mulyo. Nah ini konsep tadi yang ditanyakan menabur 1.200.000. Terus tidak boleh menanyakan kapan gitu. Kalau prinsip ekonomi atau sistem ekonomi kan hitung-hitungannya adalah 1 bulan berapa, 2 bulan berapa, sampai 1 tahun berapa. Nah ini kalau konsepnya hanya menabur, terus kapan kita panennya, ini seperti konsep yang nun sewu. Ya. Karena itu kan nun sewu di dalam ekonomi, kita menabur ya tetap kita berhubungan dengan bagaimana sih keuntungan kami gitu. Manajemennya untuk hitung-hitungannya
karena kami juga awam dalam hal ekonomi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Jadi untuk sistemnya jelas Pak. Sistemnya hari ini menabur, bulan depan panen. Jadi kalau nabur 1.200, mulai bulan depan langsung panennya 100.000 selama 2 tahun. Tapi kalau Bapak ditanya kapan sugih barengnya, rembi barengnya, naburnya 100 berapa? 1.200 yo. Kira-kira sekali sugih loh. Belum kan? Tetapi nanti panduannya akan mencapai ke sana Pak, menuju ke sana gitu. Kalau panennya udah jelas. Hari ini ada menabur, bulan depan langsung panen. Selama 2 tahun. Itu secara prinsipnya, itu untanya udah jelas Pak ya. Tapi kalau tanya kapan sugih, kapan happy nih, tadi masing-masing orang, tadi karena punya latar belakang yang sama, orang punya ilmu, dapat ilmu dari saya yang sama, belum tentu aplikasinya sama kan gitu. Jadi kapannya ya tergantung awakmu dewe kan gitu. Kalau ikut panduannya tadi diikuti dengan cermat, diikuti dengan seksama ya cepat. Ya, tapi kalau panennya tadi sistemnya udah pasti Pak sistemnya. Sekarang menabur, bulan depan panen. Wes sonora sing panen wis cepet timbang itu. Panjenengan nanam padi berapa bulan panennya? 4 bulan, 3 bulan. Dibela tadi kan. Maka apa? Ya. Kita panen dengan cara yang cepat, mudah, sederhana dan ajaib. Orang yang suwe kan itu. Sudah saya percepat sistemnya. Oke, udah paham Pak ya? Bapak yang tanya tadi sudah paham ya? Oke, ya. Monggo yang lain. Ini menurut pandangan saya. Ketika kita menaburnya semakin banyak, mungkin panennya semakin banyak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya betul, hukumnya siapa menabur banyak dia akan menuai banyak. Ya, sawah juga gitu kan. Kalau naburnya 5 ton, panennya pasti akan lebih banyak lagi kan gitu. Tetapi bagi banyak orang tadi kan belum punya benih banyak Pak. Karena rata-rata kan tadi semua masih orang susah kan. Tetapi tadi dalam menabur hukumnya melipat gandaan, itu diingat-ingat dulu. Ya, benih yang kita tabur akan bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda. Itu dari koperasi sendiri itu menargetkan nggak? Ini kan minimal itu. Ya. Ini kan minimal 1.200.000. Kita kembali mendapatkan keuntungan tiap bulan itu kan 100.000 selama 2 tahun. Betul. Nah ini ada budget nggak, mungkin ini sekian miliar gitu. Mungkin loh. Mungkin kalau orang-orang mungkin di sini ada yang punya banyak aset mau dijual mungkin 1,2 miliar lah, berarti pendapatan kita 100 juta. Ya. Apa dengan ini koperasi bisa nggak itu menanggulangi itu? Saya punya aset monggo dibeli sama koperasi, saya titipkan ke koperasi karena penghasilannya luar biasa, 100 juta per bulan. Oke, ya. Jadi kira-kira koperasi mau nggak untuk menampungnya itu? Kalau koperasi nanti mau membeli itu, banyak orang akan jual asetnya ke koperasi, Pak. Dan saya akan kesulitan mengelolanya. Kan nggak mungkin saya akan membeli aset Bapak di Plumbir. Siapa yang ngelola nanti? Yang jelas pasti dalam batin Pak Niko, dasarnya orang lagi terpuruk, pasti seperti itu. Tetapi dengan mengikuti apa yang saya ajarkan tadi, pasti sugih besok. Pasti sugih. Ya, justru yang terjadi yang saya dampingi ke anggota-anggota saya, mengubah dari aset yang tidak produktif menjadi produktif. Selama ini banyak orang punya aset pada nganggur, tidak produktif, orangnya udah petakilan gitu kan. Justru aset yang tidak produktif dijadikan produktif. Tapi banyak orang ternyata belum bisa membedakan antara aset dengan beban. Banyak orang ngomong gini, Pak, si A itu asetnya banyak Pak, tetapi hidupnya susah. Saya berpikir, orang di aset kok hidupnya susah. Setelah ketemu saya tanya, wih sertifikatnya yang di wih, terbang sedoyo Pak. Itu bukan aset, itu beban. Nah, banyak orang ternyata belum bisa membedakan antara aset dengan beban. Kamu punya properti, punya tanah banyak, tetapi selama sertifikatnya ada di bank, itu bukan aset, itu menjadi beban. Nah di BLN, saya mendampingi anggota saya merubah hutang konsumtif menjadi hutang produktif. Karena selama ini kenyataannya banyak orang hutang konsumtif, bukan hutang produktif. Apa itu hutang konsumtif?
Hutang konsumtif adalah hutang yang memakan kita. Itu hutang konsumtif. Kita rubah menjadi hutang produktif. Apa itu hutang produktif? Hutang produktif adalah hutang yang memberi makan kita. Jadi walaupun punya hutang, karena hutang produktif, kita nyaman, kita sudah dapat makan dari hutang itu. Tapi kalau hutang konsumtif, hutang yang memakan kita, sing dipangan atine karo pikirane. Kalau jatuh tempo deg-degan, gini apa ge? Sing bikin deg-degan bukan hanya jatuh cinta, jatuh tempo itu lebih kencang deg-degannya, ya. Nah, nanti saya dampingi, tadi memaksimalkan aset yang tadinya tidak produktif dijadikan produktif. Kemudian yang kedua, saya mendampingi anggota-anggota saya yang punya hutang. Tadi kan ada yang kreditnya macet, rumahnya mau disita, kemampuan bayar sudah nggak ada, saya dampingi. Akhirnya menjadi lancar lagi, gitu. Ya, banyak orang tadi kayak Pak Warsan juga menolong orang yang punya hutang, dibelani, di backup, tapi ngelawan bank. Kalau banknya rampung. Kalau di tempat saya, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang asetnya mau disita bank, saya dampingi sampai betul-betul punya kemampuan untuk bayar ke bank. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Soalnya banyak orang mendampingkan kepada konsumen perbankan, tapi dengan cara melawan perbankan. Kalau di tempat saya enggak, justru tak perbaiki ekonominya sehingga hutangnya bank menjadi selesai. Tidak ada satupun yang dirugikan. Itu yang membedakan. Oke, Pak, monggo. Pak, minta tambahan penjelasan Pak, ketika misalnya sepulang dari acara ini, setelah sampai di rumah kami kepengin menabur di tempat Bapak, caranya seperti apa, sawahnya di mana Pak, terus panennya kita di mana, mohon penjelasan Pak. Yang kedua, setelah bertanya tiba-tiba saya dikasih ini Pak, ini buat apa, mohon dijelaskan, barangkali bapak-bapak yang menerima juga bertanya yang sama. Terima kasih. Oke, nanti bisa ngubungi yang punya acara ini Mas Bowo, nanti ngubungi Mas Bowo. Pak Edi ini anggota lama juga, ya. Kemudian naburnya nanti ngisi form Pak, ngisi form. Kemudian ditransfer ke alamat, ke nomor rekeningnya koperasi, ya. Nah, kalau udah menabur nanti bisa main ke tempat saya di Salatiga, bisa tidur sana, nanti pendampingan saya berikan nanti. Atau kalau nanti sudah yang menabur banyak, next diagendakan lagi untuk sesi berikutnya. Langkah-langkah setelah menabur itu apa gitu. Dan pendampingannya seperti apa nanti akan kita ajarkan. Oke. Monggo, itu ada yang tanya tuh. Masih yang goreng ya Pak? Tadi apa Pak? Tadi terakhir Pak, pertanyaan kedua. Oh itu. Nah itu, ayo Mas Martin yang jawab tuh. Ya, mohon maaf tadi yang nanya Sakase itu karena itu memang produksi kita ya. Di Cilacap ada perusahaan namanya PT Indokar Anak Bangsa. Kita bergerak di bidang produksi logam mulia dari gramasi kecil, dari gramasi 1 gram sampai 0,001. Kebetulan yang kasihkan penanya ini 0,01 dan ini Made in Cilacap. Tepuk tangan untuk Baby Gram. Gitu Pak Niko. Kebetulan tadi sudah dikunjungi oleh Pak Niko ke pabrik kita ya Pak. Saya akan tambahkan bonus sore hari ini. Bagi yang hari ini mengambil keputusan menabur, saya akan kasihkan hadiah yang sama. Iya. Ya, bagi yang sore ini mengambil keputusan untuk menabur, ya nanti dari Billy Graham ya. Baby Gram. Ya, Billy Graham akan memberikan kenang-kenangan yang sama. Kenang-kenangan. Ya. Siap. Oke, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Anang dari Cilacap, Pak. Mungkin menindaklanjuti dari teman-teman yang sudah bertanya. Ini pertanyaan dari saya, ketika kita mau menabur kan kita harus tahu lahannya dulu nih. Ya. Salah satu unit bisnis yang dijalankan PLN itu contohnya apa Pak? Karena kalau dilihat dari perhitungan persentase, mungkin kalau secara konvensional ini bisa dibilang lebih tinggi dari bisnis konvensional Pak. Ini sekelas-kelas banking atau hedge funding manager atau hedge funding juga di bidang investasi keuangan seperti mungkin forex dan lain-lain. Itu pun bisa seperti ini pengembalian return-nya. Cuma ada resiko besar juga Pak. Nah, pertanyaan dari saya sih,
berikan kita ini beberapa unit bisnis yang dijalankan dari BNN sehingga kita lebih mantap dan yakin itu, Pak. Oke. Bisa dibaca? Ya. Jadi kita punya next yang sebelumnya. Saya punya PT Prioritas Duraya bergerak di bidang trading mata uang digital. Kemudian ada Nusantara Mart di bidang minimarket. Ada Nusantara Mobilindo, dealer mobil. Ada Selera Nusantara itu restoran. Klinik Sehat Nusantara itu klinik kesehatan. Gria Nusantara itu perumahan. Kemudian toko emas dan berlian. Ada tour and travel, umroh dan haji. Dan alhamdulillah setelah pandemi kita sudah memberangkatkan 1.000 jamaah lebih. Semuanya nyaman. Umroh bersama perusahaan kami dalam 1 tahun sudah ada jadwalnya. Dan tiket selama 1 tahun sudah saya bayar dulu. Tadi saya baru dengar pagi tadi ada biro umroh yang menipu 90 miliar. 100 miliar malah ya. Tetapi di BLN perjalanan 1 tahun tiketnya sudah tak bayar di depan. Jadi memberi kepastian untuk jamaahnya berangkat dengan tenang. Itu mungkin satu-satunya perusahaan umroh yang sudah kontrak tiket selama 1 tahun dan sudah ada jadwal rutin pemberangkatan. Oke, kemudian saya punya PT Embun Pagi Nusantara yang nanti memproduksi air kesehatan. Nanti dilihat testimoni YouTube-nya. Dan kabarnya tadi, ya bagus sekali ya. Sore ini saya meniatkan berbagi kepada Bapak Ibu semua. Tadi pagi saya ditelepon manajemen. Ya, Inkopat seluruh Jawa Tengah, sepertinya dikasih seluruh Indonesia. Sorry, kita mengambil hanya Pulau Jawa saja. Pangdam seluruh Jawa, Kodam seluruh Jawa. PT Embun Pagi Nusantara dapat kontrak untuk menyediakan air minum seluruh Kodam di Pulau Jawa. Kontraknya sebetulnya nasional, tapi kami mengukur kapasitas dulu. Saya mengambil untuk yang Pulau Jawa dulu. Yang per bulannya itu 200.000 kardus. Bayangkan kalau itu seluruh Nusantara, nanti berapa juta kardus yang terjadi. Nah tadi, saya tidak pernah berpikir ketika saya menabur. Selalu saya manai. Setiap uang yang keluar dari dalam hidup, uang ini bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda, dan bermanfaat bagi banyak orang. Air kami, air yang luar biasa. Banyak orang yang sakit berat sembuh. Ya, kemarin testimoni yang keluar darah ketika minum itu. Kemudian ada orang yang mau makan susah, ketika minum itu belum setengah botol sudah sembuh. Testimoninya luar biasa. Ya, nanti next kita akan ajak tim airnya itu yang membantu banyak orang dalam hal kesehatan. Bahkan untuk ibu-ibu, kerutan di wajah 3 menit hilang. Kantong mata di wajah 3 menit hilang. Ya. Nah, ini menjadi berkah bagi banyak orang. Kemudian saya juga punya radio, kemudian BLN World. Ini kita punya bisnis yang skala internasional. Termasuk kemarin saya kesini melepas keberangkatan, ya 1 kontainer ikan, kita ekspor ikan ke Cina. Dan kabar baiknya nanti untuk nelayan di Cilacap, nanti semua produksinya kita akan tampung, ya. Semua sejahtera bersama. Oke ya, oke, udah paham Mas ya. Nah logikanya gini, selama ini banyak orang selalu yang dipakai patokan adalah perbankan. Ingat-ingat ya, perbankan itu sebenarnya bisa mengasih hasil lebih besar daripada kita. Tapi perbankan selama ini masih orientasinya ke dalam. Untuk bayar karyawan berapa, untuk gedung itu berapa. Oke, kita kasih hitung-hitungan yang sederhana. Saya nggak usah bicara yang digital, yang konvensional. Anggaplah dari bisnis saya ini, saya punya keuntungan 10%. Anggaplah dari keuntungan usaha saya itu, saya punya keuntungan 10%. Kalau saya punya keuntungan 10%, saya pakai untuk berbagi 4,166%. Kira-kira masih kaya saya nggak? Masih kan? Saya masih punya sisa banyak loh. Itu loh. Nah selama ini kenapa banyak orang, banyak pengusaha punya usaha seperti saya tapi kehidupannya tidak baik? Karena banyak orang berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka egoisme, bicara untuk dirinya sendiri. Tetapi BLN, saya sebagai seorang konsultan, saya mulai berpikir untuk banyak orang.
Karena saya tahu hukum tadi, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, ada yang tanya lagi? Cukup? Sudah cukup, Pak. Oke. Harapannya nanti setelah kita bergabung dengan PLN, kita mohon dipandu agar bisa pasti, sukses. Ya, pasti. Amin, amin. Jadi kita sudah 15 tahun, Mas. Jadi artinya silakan itu dianggap lahan yang baik atau enggak. Kita udah 15 tahun. Di masa pandemi tidak ada satupun hak anggota yang saya kurangi. Padahal kalau saya mengurangi, nggak ada yang protes. Ya kira-kira ini banyak yang ngomong, Pak, itu jadi waktu pandemi itu dikurangi kami nggak protes loh, Pak. Gitu. Nah, saya ngomong, lambemu ngomong ke saiki gitu kan. Tapi enggak, kalau itu pun saya nggak akan kurangi. Justru di masa pandemi, semua anggota saya tajak piknik dengan keluarganya, nginep, semua biaya yang menanggung koperasi, dan itu saya lakukan di masa pandemi. Sementara bos-bos lain, banyak pengusaha mengatakan apa? Kencangkan ikat pinggang, pengurangan-pengurangan. Tetapi di unit bisnis yang saya bangun, tidak ada pengurangan sedikit pun. Bahkan saya tambah-tambahkan. Oke. Semakin penasaran terkait, mohon maaf, rumor. Akhir-akhir ini berita terkait invest bodong, itu hampir tiap hari kita dengar. Otomatis kami, ya boleh dikata mungkin calon anggota, mestinya ingin tahu tentang legalitas daripada PLN tersebut. Terima kasih. Oke, Pak, tadi di foto itu tadi ada RAT, Pak. Jadi kalau kita udah RAT berarti kita ini legalitasnya udah jelas. Nanti gampang ngecek legalitasnya. Bapak transfer ke rekening koperasi. Kalau nanti rekeningnya masih nama Nicholas itu nggak usah transfer. Tapi kalau rekeningnya atas nama Koperasi Bahana Lintas Nusantara, berarti secara legalitas sudah diverifikasi oleh lembaga yang bersangkutan. Dan saya nggak bisa pesen rekening kayak non rekening atas nama koperasi tanpa mencantumkan legalitas. Ya, jadi kita ini legalitasnya kita mulai tahun 2006, Pak. Tapi kita praktek berkoperasi itu tahun 2008. 2 tahun kita vakum, karena apa? Waktu itu ketika kita mendirikan koperasi, itu zamannya konversi minyak tanah ke gas. Waktu itu kami membangun koperasi untuk membuat pabrik tabung. Kami sudah bangun pabriknya dan pemerintah waktu itu mau membantu untuk modal kerjanya. Tapi saya tunggu 2 tahun nggak datang-datang modalnya. Akhirnya saya panggil semua anggota pendiri. Ini mau jalan apa nunggu doke si bloro kan itu. Akhirnya tahun 2008 kami putuskan baru mulai berkoperasinya. Kalau perizinannya 2006. Jadi kita udah 15 tahun, Pak. Oke, ya. Udah jelas ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.